Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pendidikan sebagai kunci keberhasilan bonus demografi. Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 13.466 pulau, 1.128 suku bangsa, serta jumlah penduduk yang lebih dari 252 juta jiwa. Maka pantas jika bangsa Indonesia masuk ke dalam jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, secara kuantitas jumlah penduduk bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Akan tetapi, secara kualitas dan kesejahteraanlah bangsa Indonesia masih diragukan. Jika kita cermati secara mendalam, luas negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan diimbangi pula dengan kemiskinan masyarakatnya. Pada Maret 2014, Badan Pusat Statistik merilis penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau sekitar 11,25%. Hal ini adalah angka yang cukup fantastis, mengingat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak seharusnya diimbangi dengan kesejahteraan masyarakatnya. Namun seolah problema ini disambut dengan sebuah angin yang segar, di mana ketika harapan baru yang mulai berdatangan, mulai dari kalangan akademis, pegawai negeri, politis, menteri, presiden, masyarakat biasa, hingga mahasiswa, bergiat untuk membahas tentang bonus demografi yang diperkirakan akan dialami bangsa Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030. Secara tekstual, menurut Wong Bong Sin 2003, pengertian bonus demografi adalah sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Dalam arti yang sederhana, bonus demografi adalah sebagai peluang bangsa Indonesia untuk bisa bangkit dan bergerak untuk mewujudkan kesejahteraan sepenuhnya. Melalui peluang bonus demografi yang menunjuk sekitar 60% penduduk Indonesia tergolong ke dalam usia yang produktif, yang nantinya diharapkan pada tahun 2020 sampai 2030 berdampak positif terhadap input dan produktivitas negara. Dan semua perwujudan itu bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sendiri yang paling awal sekaligus kunci adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan kita semua akan mampu menjadi raja di negeri sendiri, dan tanpa pendidikan kita akan menjadi babu di negeri sendiri. Peran pendidikan dalam mempersiapkan bonus demografi menjadi hak dasar bagi setiap manusia. Betapa pentingnya pendidikan. Agama pun juga mengatur bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mencari ilmu. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengubah tabiat atau kebiasaan, di mana perubahan tabiat ini terjadi ketika proses belajar itu berlangsung. Oleh karena itu, letak pendidikan dalam keberhasilan bonus demografi sangatlah fundamental. Hadirin sekalian yang saya banggakan, lalu pertanyaannya, pendidikan apa yang harus kita miliki untuk mencapai keberhasilan bonus demografi? Jawabannya tidak lain adalah dengan pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Dimensi pendidikan moral bisa kita dapatkan dari penanaman agama, mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pendidikan intelektual bisa kita dapatkan dari berbagai sekolah formal atau berbagai lembaga keterampilan yang menunjang dalam keberlangsungan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Dua pendidikan ini adalah ditunggal, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu pendidikan ini diabaikan, maka istilah kata kepincangan akan terjadi di dalamnya. Orang-orang sekarang ini banyak sekali yang hanya mengejar pendidikan intelektual tinggi tanpa diimbangi dengan pendidikan moral. Yang akan terjadi adalah ledakan korupsi di mana-mana, dan itu pun salah satu ancaman dari bonus demografi yang ada. Begitu pula, apabila hanya mengutamakan pendidikan moral tanpa diimbangi pendidikan intelektual, itu juga salah. Karena orang yang paham akan moral tetapi kurang cakap dalam intelektual, yang terjadi adalah kepincangan dalam menjalankan roda kehidupan. Misalnya saja, kemiskinan yang melanda di mana-mana, ledakan jumlah penduduk di seluruh Indonesia, belum lagi masalah sosial, pemberdayaan manusia yang terganggu karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, alangkah bijaknya peran pemuda di sini ikut serta dalam mensukseskan bonus demografi adalah dengan pendidikan yang meliputi dua pendidikan, yaitu pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Hadirin sekalian yang saya banggakan, dari uraian yang disebutkan tadi dapat kita menarik kesimpulan bahwa pertama, kunci dalam keberhasilan bonus demografi di Indonesia adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan akan memudahkan pembangunan, dan dengan pendidikan pula masyarakat Indonesia akan mampu bersaing di sentero dunia. Kedua, pendidikan yang kita lakukan harus seimbang antara pendidikan moral dan pendidikan intelektual. Karena kedua pendidikan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada orang yang menonton video ini, khususnya kepada kaum muda yang nantinya akan menjadi tombak pembangun sebuah negara. Bahkan Bung Karno pun pernah mengatakan hebatnya seorang pemuda melalui pekikannya yang bunyinya, bawakan aku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Oleh karena itu, marilah para pemuda kita bergiat dalam menyambut keberhasilan bonus demografi dengan mempersiapkan diri melalui sebuah pendidikan yang berkualitas tinggi. Mudah-mudahan dengan cara itulah kita akan menjadi generasi pejuang, bukan menjadi generasi pecundang. Mudah-mudahan dengan cara itulah kita akan mampu menjadi generasi penerus, bukan menjadi generasi pemupus. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi generasi yang luar biasa, bukan menjadi generasi yang biasa di luar. Mudah-mudahan dengan cara seperti itulah anak muda di Indonesia akan menjadi generasi pelopor, bukan menjadi generasi pengekor. Mudah-mudahan yang terakhir, anak muda di Indonesia akan menjadi generasi yang berkarakter, bukan menjadi generasi yang karaten. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.